sejahtera Bapak Saudara yang saat ini sedang ada di rumah masing-masing dan beribadah kepada Tuhan. Saya mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Saudara, dan dengan semangat kebangkitan Kristus kita bersama-sama pada malam hari ini dituntun oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pasal 3 ayat 7 sampai ayat 10, di sana dikatakan bahwa umat Israel yang sedang menjalani masa perbudakan dan penuh dengan penderitaan, mereka memohon kepada Tuhan agar Tuhan segera menolong dan membebaskan mereka. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang begitu baik, Allah yang penuh dengan kemurahan, Dia mendengarkan seruan umat pilihannya itu. Dan bukan saja Dia mendengarkan, tetapi Ia bertindak dengan segera. Tindakan Allah diawali dengan pemanggilan Musa agar Musa menjadi wakil dan umat pilihan itu untuk memohon pembebasan kepada Fir'aun. Akan tetapi Bapak Saudara, di dalam kepolosannya Musa mengakui di dalam kerendahan hatinya bahwa ia tidak pandai bicara. Dia juga berat lidah atau gagap. Pengakuan itu Bapak Saudara, pengakuan dia tidak pandai bicara, pengakuan dia berat lidah, itu adalah pengakuan yang ketiga kalinya. Dan dari ketiga pengakuannya itu Bapak Saudara, sesungguhnya Musa menolak panggilan itu. Itu kita bisa baca dengan jelas dan tegas dinyatakan oleh Musa pada ayatnya yang ke-13. Dan pernyataan Musa itu justru setelah Allah memberikan jawaban kepada Musa bahwa Dialah yang membuat lidah manusia. Oleh karenanya, Dia tidak akan membiarkan Musa berbicara sendiri kepada Fir'aun, tetapi Dia menyertainya. Demikianlah Bapak Saudara, yang mau dipahami dalam Perjanjian Lama tentang Allah, bahwa Allah dipahami dalam Perjanjian Lama bahwa Ia ada, Ia hadir, dan Dia selalu bersifat aktif. Atas penolakan Musa, maka Allah, sekalipun ada nada-nada kekecewaan, tetapi Allah menunjukkan solusi kepada Musa. Musa diminta untuk melibatkan Harun sebagai juru bicara untuk menyampaikan pikiran-pikiran Musa, berdasarkan tentunya apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi, Bapak Saudara, Harun menjadi media komunikasi baik terhadap bangsanya maupun terhadap Fir'aun. Atau dengan kata lain, Harun menjalankan fungsi kenabian Musa, dan Musa sendiri diberi kuasa lebih daripada Harun dengan ditandai oleh tongkat sebagai sarana melakukan kepemimpinannya dan melakukan sebuah mujizat. Bapak Saudara, apa relevansinya dialog di atas bagi kita?
Dalam hidup bergereja, Bapak Saudara, pendeta itu sering dianggap bisa segala-galanya. Apalagi kalau di daerah-daerah. Pendeta harus tahu tentang pupuk tanaman. Pendeta harus tahu tentang sakit, penyakit. Bahkan seorang pendeta harus tahu tentang ibu yang hamil. Juga pendeta harus tahu tentang tape recorder yang rusak. Bapak Saudara, kalau bicara tentang itu masih banyak ceritanya. Jadi dengan kata lain, pendeta itu manusia super, tapi bukan Superman. Dia cuma superpel. Bapak Saudara, padahal seorang pendeta itu juga ada kekurangan-kekurangannya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang sama juga dengan kebutuhan atau kepentingan-kepentingan warga jemaat. Hanya saja itu semua tersembunyi dalam pergumulan pelayanannya. Sama dengan Musa. Pergumulannya itu disampaikan dalam doanya. Segala kekurangannya, bahkan dalam kemanusiaannya juga menolak panggilan itu. Tetapi yang mendorong adalah penyertaan Allah dan kuasa Allah yang melindungi setiap orang yang diutusnya. Demikian juga Bapak Saudara, semua orang tua oleh anak-anaknya dianggap syarat dengan pengalaman. Orang tua tahu segala-galanya, dan orang tua semuanya bisa. Sering dengan itu dukungan budaya yang tidak terbuka mendorong anak-anak tidak memahami kesulitan dan pergumulan orang tuanya. Demikian sebaliknya, banyak orang tua yang tidak tahu tentang anak-anaknya. Maaf, kadang ada juga orang tua yang sok tahu. Wah, kalau anak saya anak yang baik, anak saya itu anak yang rajin ibadah, anak saya itu tidak belajar. Dia selalu belajar di kamarnya. Dia tidak perlu dicari-cari. Dia tahu jalan pulang kok. Tetapi kenyataannya, banyak orang tua berpikir anaknya baik-baik saja. Padahal sesungguhnya anak-anak itu juga ada dalam kerapuhannya. Hanya saja kadangkala budaya juga menjadi penghalang bagi anak-anak berbicara dengan orang tuanya. Jadi, Bapak Saudara, menjadi perenungan kita bahwa sebuah pengakuan menuntun kita dalam terang. Sebaliknya, ketersembunyian membawa kita dalam gelap. Ada pengakuan-pengakuan lain dalam diri kita yang harus kita katakan kepada Tuhan agar kita dituntun di jalan kebenaran dan hidup. Selain itu, kita juga memohon kemampuan untuk menjadi wadah mediasi dalam komunikasi yang mandek. Tuhan memberkati. Amin.